Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alid Sunardi. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang kebijakan reformulasi PPK P3K teknis dilakukan dengan pemeringkatan nilai terbaik. Ini di situs menpan.go.id. Di sini dijelaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama BKN serta instansi terkait telah selesai membahas telaah terkait hasil kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teknis tahun 2022. Nah, hasilnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun nomor 571 tahun 2023. Baik, saya sudah download. Di sini ada tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022. Di sini di poin A bahwa tingkat kelulusan peserta seleksi pengadaan P3K tahun 2022 rendah sehingga lowongan jabatan fungsional teknis tidak terisi. Ini untuk teknis ya. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang berstatus ex-THK2 dan pegawai non-ASN dengan tetap menjamin kualitas P3K. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya penataan ex-THK2 dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah, dipandang perlu melakukan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis P3K. Selanjutnya di poin D, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf C, perlu menetapkan kebijakan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada P3K tahun 2022. Ini dasar hukumnya. Di sini ada beberapa poin di diktum kedua. Di sini berdasarkan reformasi ini nilai ambang batas seleksi dari hasil seleksi tahun 2022. Jadi hasil seleksi 2022 dipakai data. Reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama. Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dilakukan bagi peserta ex-THK2 atau peserta non-ASN. Yang dimaksud dengan peserta THK2 adalah yang sudah terdata di database THK2 pada BKN, melamar pada instansi yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar. Peserta ASN sebagaimana yang dimaksud pada diktum keempat adalah peserta di luar THK2 yang bekerja di instansi pemerintah. Ini dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan satuan kerja, yang telah diunggah melalui SCSN saat pelamaran pada pengadaan P3K teknis tahun 2022. Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diberlakukan terlebih dahulu bagi ex-THK2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi tesis dengan peringkat terbaik.
Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, pada diktum ke-8 diberlakukan kebutuhan tersebut diisi oleh peserta non-ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. Bagi jabatan fungsional dosen, ketentuan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-8 dan diktum ke-9 diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada setiap subtes seleksi kompetensi teknis. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir sama, maka didasarkan pada nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Ini jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Jika nilai yang dimaksud huruf C masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang masih terpenuhi pada instansi daerah yang belum terpenuhi, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11, peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5 dan diktum ke-6 dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK 2. Dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Agustus 2023. Ini informasi sangat baik ya. Semoga membawa pencerahan dan perubahan yang signifikan bagi perkembangan kemajuan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.